Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang jiwa-jiwa yang haus akan cahaya dan kedamaian. Hari ini, mari kita duduk bersama dalam keheningan yang penuh makna, membuka pintu hati untuk menerima cahaya nur ilahi yang lembut dan suci. Izinkan diri Anda untuk melepaskan segala beban pikiran, membuka ruang untuk keheningan yang menyentuh kalbu dan menyelami kedalaman jiwa yang rindu akan kehadirannya. Ingatlah, tidak semua ilmu mampu membawa kita merasakan nur. Nur itu hadir bukan karena banyaknya kata, tapi karena ketulusan hati yang menunduk dan merindu. Sebelum kita melangkah lebih jauh dalam perjalanan ini, saya mengajak Anda untuk menuliskan di dalam hati. Apa yang saat ini Anda rasakan? Apa yang ingin Anda temukan dalam keheningan ini? Silakan bagikan atau renungkan sejenak, karena setiap perjalanan nur dimulai dari kejujuran diri dan interaksi batin yang tulus. Mari bersama kita buka ruang ini, agar nur itu dapat menyapa kita dengan lembut, mengalir tanpa paksaan, membawa ketenangan dan kebijaksanaan yang sejati. Bab 1. Ilmu dan nur, dua jalan yang tak selalu bertemu. Tidak semua yang mengetahui namanya merasakan kehadirannya. Tidak semua yang mempelajari ayat-ayatnya terbakar oleh cinta kepadanya, dan tidak semua yang fasih menjelaskan makna surga dan neraka menggigil ketika mengingat hari perjumpaan. Kita hidup dalam zaman di mana ilmu bertebaran di mana-mana, namun hati yang bercahaya justru langka. Karena nur bukanlah hasil dari banyaknya catatan yang dihafal, bukan pula hadiah dari podium yang tinggi, melainkan pancaran dari hati yang bersih, yang menunduk, dan yang rindu. Dan celakanya, banyak dari kita mengira bahwa hanya dengan ilmu kita sudah sampai. Padahal nur itu tak selalu menyala di antara buku dan pena. Ia menyala dalam diam, dalam air mata, dalam kesunyian yang tak banyak diketahui orang lain. Ilmu adalah anugerah luar biasa, tapi jika tidak disertai dengan rasa takut dan cinta kepada Allah, ia akan menjadi semacam topeng yang membungkus ego. Kadang justru semakin tinggi ilmu seseorang, semakin cerdik pula cara hatinya menyembunyikan keangkuhan. Ia mulai merasa lebih tinggi dari orang lain, mulai berat menerima nasihat dari yang dianggap kurang berilmu, dan mulai mencari-cari kelemahan sesama hanya untuk merasa lebih unggul. Disinilah letak bahaya. Ilmu yang seharusnya menerangi justru membutakan. Karena cahaya akal itu hanya sampai di batas pikiran, tapi cahaya nur, ia menembus ke dasar jiwa. Dan untuk sampai ke sana dibutuhkan hati yang tidak sibuk dengan dirinya sendiri. Banyak yang tahu bahwa Allah Maha melihat, namun tetap bermaksiat karena merasa aman. Banyak yang hafal bahwa Allah Maha mengetahui, namun tetap berani menipu dengan wajah alim. Ilmunya sudah tinggi, tapi rasa takutnya telah mati. Disinilah perbedaan antara mengetahui dan mengalami. Ilmu memberitahu, tapi hanya nur yang memperlihatkan. Ilmu memberi kerangka, tapi hanya nur yang menghidupkan. Maka tidak heran jika ada orang awam yang mungkin tak tahu dalil panjang, tapi ia menangis setiap malam hanya karena merasa dicintai dan diawasi oleh Allah. Ia tak mampu menjelaskan hakikat iman secara teoritis, tapi hidupnya adalah iman itu sendiri. Sementara yang lain sibuk menjelaskan, ia sibuk merasakan. Nur bukan untuk mereka yang sibuk menuntut pengakuan. Nur tak datang kepada mereka yang hanya ingin dihormati karena ilmunya. Nur menghampiri jiwa-jiwa yang lembut, yang tidak bangga atas apa yang mereka tahu, dan yang tak tergoda untuk menampakkan apa yang mereka rasakan. Nur adalah karunia bagi yang rendah hati. Ia menolak tinggal di dada yang dipenuhi kesombongan, walau kesombongan itu dibungkus dengan doa, ceramah, dan tampilan agamis. Nur mencintai keheningan, dan keheningan itu hanya mungkin ditemui oleh mereka yang menunduk, bukan mereka yang berdiri di atas orang lain. Karena itu, wahai jiwa yang mencari, jangan hanya mengejar ilmu demi terlihat paham. Carilah ilmu karena kau lapar akan cahaya yang bisa menuntunmu pulang. Jangan hanya mencari tahu tentang Allah, tetapi hadirkan dirimu di hadapannya. Jangan hanya ingin dikenal sebagai alim, tapi mintalah kepadanya agar engkau termasuk yang diterangi. Karena kelak, Allah tidak menanyakan berapa kitab yang engkau kuasai, tapi seberapa dekat engkau berjalan menujunya. Dan di hari itu, hanya hati yang bercahaya yang akan dikenali olehnya.
Ilmu bisa membawa seseorang ke puncak penghormatan di dunia, tapi hanya nur yang bisa mengantarkanmu menuju pangkuan kasih sayangnya. Bab 2. Ketika ilmu menjadi tirai. Ilmu seharusnya menjadi jendela, tapi ia bisa berubah menjadi tirai yang menutup pandangan. Ketika seorang hamba terlalu terpukau oleh kepandaiannya sendiri, terlalu bangga pada gelar dan pencapaiannya dalam memahami teks suci, ia bisa menjadi buta terhadap hal yang paling sederhana. Kehadiran Allah di balik semua itu. Ia sibuk menguraikan makna kalimatnya, tapi hatinya tak pernah menggetar saat kalimat itu dibaca. Ia mengajar tentang keikhlasan, tapi diam-diam menanti tepuk tangan. Maka berhati-hatilah, karena semakin halus hijab itu, semakin sulit pula untuk disadari keberadaannya. Dan tirai yang terbuat dari ilmu seringkali lebih sulit disingkap daripada tirai yang terbuat dari kejahilan. Kita menyaksikan betapa banyak orang yang fasih menjelaskan tentang tawadhu, tapi lisan mereka tak pernah bisa merendah di depan orang yang dianggap kurang cerdas. Kita melihat betapa banyak yang berbicara tentang zuhud, tapi hidup mereka justru penuh dengan pencarian pujian dan kekuasaan. Inilah bahayanya ilmu tanpa nur. Ia menjadikan seseorang ahli dalam bicara, namun kering dalam rasa. Ia mengubah seseorang menjadi hakim atas kesalahan orang lain, padahal dirinya belum selesai menata batin sendiri. Tirai ini sangat tipis. Ia hadir dalam bentuk kata-kata agamis, dalam doa yang dipamerkan, dalam nasihat yang dilontarkan bukan karena kasih, tapi karena merasa lebih tinggi. Seseorang bisa sangat fasih berbicara tentang cahaya, tapi tidak pernah diterangi olehnya. Ia bisa hafal sifat-sifat orang yang dicintai Allah, namun tak satu pun sifat itu tumbuh dalam dirinya. Ia mengangkat tangannya dalam doa, tapi hatinya masih penuh dengan niat yang berlapis-lapis, tersembunyi di balik niat baik. Inilah ilmu yang berubah menjadi dinding, bukan jembatan. Ia tidak mengantar seseorang kepada Allah, melainkan menjadikannya sibuk dengan dirinya sendiri. Dan saat seseorang lebih sibuk dengan dirinya sendiri daripada dengan Allah, maka nur menjauh pelan-pelan, meninggalkan hanya suara yang kosong dan gelar yang tak bernyawa. Nur tidak akan tinggal di dalam hati yang sibuk mencari pembenaran. Ia hadir di dalam hati yang terus mengakui kekurangan, yang takut dengan pujian, dan yang bergetar ketika disebut nama Allah, meski tidak bisa menjelaskannya dengan indah. Maka jangan heran jika ada orang yang tak dikenal oleh banyak orang, bahkan dianggap bodoh, tapi hidupnya penuh dengan kedamaian. Mungkin ia tak pandai berkata-kata, tapi setiap langkahnya adalah doa. Mungkin ia tak paham istilah tasawuf atau makrifat, tapi setiap malam ia menangis kepada Allah tanpa alasan yang bisa dijelaskan. Itulah yang disebut hati yang diterangi. Tirai ilmu hanya bisa disingkap dengan kejujuran. Jika engkau merasa telah sampai, maka engkau masih jauh. Jika engkau merasa tahu lebih banyak dari orang lain, maka engkau sedang menumpuk hijab yang tak terlihat. Tapi jika engkau menangis karena merasa bodoh di hadapannya, meski engkau telah belajar seumur hidup, maka mungkin nur sedang mengetuk pintu dadamu. Karena sesungguhnya Allah tidak mencintai orang yang banyak tahu, tapi orang yang merasa butuh. Dan mereka yang butuh akan selalu terbuka untuk disinari. Bab 3. Syarat tersembunyi untuk merasakan nur. Nur tidak datang kepada semua orang yang mencari. Ia hanya datang kepada mereka yang memenuhi syarat-syarat yang tidak tertulis di dalam buku manapun. Syarat-syarat ini tidak bisa diajarkan secara lisan, tapi hanya bisa dipelajari melalui kegagalan, kesunyian, dan perasaan hancur di hadapan Allah. Nur tidak bersahabat dengan hati yang kaku dan penuh kalkulasi duniawi. Ia hanya nyaman tinggal di dada yang lembut, yang pasrah total tanpa alasan, yang melepaskan segalanya hanya demi satu: dicintai olehnya. Ini adalah rahasia pertama, bahwa nur bukan diberikan kepada mereka yang banyak bertanya, tetapi kepada mereka yang diam, mendengarkan, dan merasakan. Syarat kedua adalah kebersihan niat yang tak tercampuri ambisi. Banyak orang ingin dekat kepada Allah, tapi dalam hatinya masih menyimpan keinginan agar dianggap lebih tinggi. Ia ingin tampak zuhud, tapi diam-diam menanti pujian. Ia ingin tampak khusyuk, tapi tersenyum puas ketika orang memuji kelembutannya. Sedangkan nur hanya menghampiri hati yang tidak sedang menjual ibadahnya kepada makhluk. Ia datang kepada orang-orang yang tidak sibuk menciptakan citra kesalehan.
Ia hadir pada mereka yang lebih memilih tersembunyi dalam kebaikan daripada terlihat dalam kebenaran. Syarat berikutnya adalah hancurnya ego. Selama seseorang masih merasa dirinya punya peran besar dalam amal ibadahnya, nur tak bisa masuk. Karena cahaya itu hanya bisa menembus hati yang kosong dari aku dan penuh oleh rasa butuh. Mereka yang telah sampai pada keadaan itu tidak lagi bangga dengan amal mereka. Bahkan mereka merasa malu dengan semua amal itu. Mereka sadar, segala kebaikan bukan karena kehebatan mereka, tapi murni anugerah dari Allah. Dan justru saat itulah nur mulai menetap. Karena nur mencintai orang yang tidak mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Dan yang paling sulit dari semua syarat adalah kehadiran kalbu yang sadar setiap saat. Hati yang sadar bukan hanya ketika salat atau mengaji, tapi juga ketika makan, bekerja, diam, berbicara, hingga saat lelah dan kecewa. Mereka yang hatinya terjaga seperti ini, hidup dalam kehadiran yang terus-menerus. Mereka tidak hanya mengenal nama-nama Allah, tapi hidup di bawah pengaruhnya. Dan dalam keadaan itu, nur tidak hanya menjadi tamu, tapi menjadi pelita abadi yang menuntun langkah mereka dari waktu ke waktu. Nur tidak memilih mereka yang tampak agamis, tapi mereka yang hatinya lebur dalam penghambaan. Maka jika engkau merasa belum merasakannya, jangan menuduh langit tertutup. Periksalah hatimu, adakah niat yang belum jujur, adakah keangkuhan yang belum runtuh, adakah zikir yang hanya di bibir tapi belum sampai ke jiwa? Karena nur bukan untuk orang yang mengejarnya agar tampak bercahaya, tapi untuk orang yang merindukannya meski harus tenggelam dalam kegelapan pencarian yang panjang. Bab 4. Antara tahu dan menyadari. Ada jurang yang dalam antara mengetahui dan menyadari. Banyak orang tahu bahwa Allah itu maha melihat, namun tetap menipu. Banyak yang tahu bahwa dunia ini fana, tapi tetap mengejarnya dengan rakus. Banyak pula yang mengajarkan tentang hati, tapi tidak pernah benar-benar duduk bersama hatinya sendiri. Mereka tahu, tapi tidak menyadari. Tahu adalah informasi yang tinggal di pikiran, tapi kesadaran, itulah yang menyalakan nur. Kesadaran muncul ketika ilmu bukan hanya dipahami, tapi mengubah cara kita memandang dunia, memaknai hidup, dan memperlakukan sesama. Tanpa kesadaran, ilmu hanyalah bayang-bayang kosong yang tak pernah bisa menghangatkan jiwa. Orang yang sadar akan kehadiran Allah tidak bisa lagi hidup dengan cara yang biasa. Ia tidak bisa sembarangan dalam kata-kata, karena tahu setiap huruf dicatat. Ia tidak bisa menyepelekan orang lain, karena sadar semua makhluk diciptakan oleh Tuhan yang sama. Ia tidak bisa menyombongkan ilmunya, karena tahu betul bahwa tanpa izinnya, satu huruf pun tak bisa ia pahami. Kesadaran seperti ini bukan hasil dari seminar atau pembelajaran. Ia lahir dari rasa yang mendalam, dari kehancuran ego, dan dari perjalanan batin yang sepi. Dan saat kesadaran itu tumbuh, nur pun memancar dengan sendirinya, tanpa dipaksa, tanpa disulap. Ketika seseorang sadar, ia tidak lagi melihat dirinya sebagai pusat. Ia mulai melihat bahwa segala sesuatu berasal dari Allah dan kembali kepadanya. Ia sadar bahwa kebaikan yang ia lakukan bukan karena dia baik, tapi karena Allah sedang menuntunnya untuk berbuat baik. Ia sadar bahwa kesalahan orang lain bukan alasan untuk membenci, tapi cermin untuk bercermin. Kesadaran seperti ini membuat seseorang tidak lagi tergesa-gesa menghakimi, tidak mudah merasa lebih benar, dan tidak haus akan pembenaran. Ia hidup dalam ruang yang lapang, di mana nur punya cukup tempat untuk menetap dan menyala. Dan di saat kesadaran itu tumbuh lebih dalam, seseorang mulai melihat dunia ini tidak dengan matanya, tapi dengan cahayanya. Ia melihat ujian bukan sebagai hukuman, tapi panggilan untuk kembali. Ia melihat penderitaan bukan sebagai beban, tapi sebagai jendela menuju kelembutan ilahi. Ia bahkan bisa melihat kematian bukan dengan ketakutan, tapi sebagai pintu yang membawanya pulang. Inilah tanda bahwa nur telah menembus ke dalam, ketika dunia tak lagi menakutkan dan Allah menjadi satu-satunya yang dicari, dicintai, dan diharapkan. Karena itu, jangan terlalu bangga jika engkau tahu banyak. Bertanyalah pada dirimu sendiri, sudahkah aku sadar akan apa yang ku tahu? Jika belum, jangan menyerah, karena kesadaran bukan sesuatu yang bisa diburu, tapi sesuatu yang tumbuh dari kejujuran. Saat engkau jujur menatap kekosonganmu, saat itu pula cahaya akan mulai menyentuhmu.
Dan dari kesadaran itulah, nur mulai bersinar bukan dari wajah, tapi dari dalam dirimu, senyap tapi nyata. Bab 5. Zikir yang hidup dan zikir yang mati. Banyak yang berzikir, tapi tidak semua zikir itu hidup. Ada zikir yang keluar dari lisan, tapi tidak menyentuh hati. Ada pula zikir yang diulang-ulang, namun hanya menjadi rutinitas mekanis, tak lebih dari gema suara yang kosong makna. Sedangkan zikir yang hidup adalah zikir yang membuat hati hadir, air mata jatuh tanpa diminta, dan kesadaran muncul bahwa kita sedang berbicara dengan Sang Kekasih abadi. Di titik itulah, nur mulai bergerak, bukan karena jumlah bacaan, tapi karena kedalaman hadirnya hati. Zikir yang hidup tak membutuhkan banyak kata. Kadang satu kalimat, jika keluar dari hati yang penuh rindu, mampu membuka langit. Orang yang berzikir dengan kesadaran akan kehadiran Allah tidak butuh suasana sunyi untuk merasa tenang. Bahkan di tengah hiruk-pikuk dunia, batinnya tetap damai. Ia bisa bekerja, berbicara, beraktivitas seperti biasa, namun hatinya senantiasa terhubung. Zikir semacam ini bukan hasil dari penghafalan, tapi dari penyucian jiwa. Ia bukan tentang kerasnya suara, tapi tentang kelembutan rasa. Dan zikir seperti ini tidak bisa dipelajari dari luar, ia harus tumbuh dari dalam. Dipupuk dengan rasa hina di hadapannya, dan disirami dengan air taubat yang jujur. Zikir yang mati adalah zikir yang dikerjakan hanya karena kewajiban, karena takut dosa, atau karena ingin dilihat sebagai orang soleh. Ia tak berbeda jauh dari gerakan tubuh yang tak disertai ruh. Dan ketika zikir tak menyentuh ruh, maka ia pun tak menghasilkan cahaya. Hanya rasa puas yang palsu. Padahal zikir sejati itu menumbuhkan kerendahan hati. Semakin dalam seseorang menyebut nama Allah, semakin sadar ia akan kefakirannya. Semakin banyak ia mengingatnya, semakin ia takut kehilangannya. Dan dari rasa takut itulah nur menjadi nyata. Ada orang yang tak banyak berzikir secara lisan, tapi setiap helaan nafasnya mengandung kesadaran. Ia tak fasih berbicara tentang nama-nama Allah, tapi setiap tatapannya penuh kasih dan pengampunan kepada makhluk. Ia tidak mendakwahkan zikir, tapi hidupnya adalah zikir itu sendiri. Inilah zikir yang menghidupkan, bukan hanya berdampak pada diri sendiri, tapi menenangkan orang-orang di sekitarnya. Ia tak menyuarakan kebenaran dengan keras, tapi kehadirannya membuat jiwa-jiwa yang gelisah merasa pulang. Maka tanyakan pada dirimu, bukan seberapa banyak kau berzikir hari ini, tapi seberapa dalam hatimu hadir ketika menyebut namanya. Karena Allah tidak tertarik pada jumlah bacaan kita, tetapi pada kehadiran cinta di balik setiap sebutan itu. Zikir yang hidup akan memanggil nur, karena Allah mencintai hamba yang mengingatnya dengan rasa, bukan hanya suara. Dan saat nur menyapa, engkau tak lagi merasa sendiri dalam zikirmu. Engkau merasa dilihat, didengar, dan dipeluk dalam diam. Bab 6. Kelembutan jiwa adalah tempat turunnya nur. Nur tidak pernah jatuh ke tanah yang keras. Ia seperti hujan lembut yang hanya menetap di tanah yang menyerap, bukan yang menolak. Begitu pula hati manusia, hanya hati yang lembut, rendah hati, dan tidak tergesa-gesa dalam menghakimi, yang layak menjadi tempat turunnya nur. Kelembutan jiwa bukan berarti lemah, bukan pula selalu diam, tapi ia adalah kematangan yang tahu kapan berbicara dan kapan diam, tahu kapan menasihati dan kapan cukup menjadi teladan dalam senyap. Jiwa yang lembut tidak haus pujian, tidak mudah tersinggung, dan tidak suka menonjolkan diri. Ia tenang karena bersandar, bukan karena berkuasa. Orang yang hatinya lembut tidak menyimpan dendam, bahkan ketika disakiti berkali-kali. Ia bisa memaafkan tanpa harus mengucapkan, "Aku memaafkanmu," karena hatinya tidak menyimpan luka sebagai alasan untuk merasa benar. Ia juga tidak mudah terguncang oleh cercaan, karena batinnya tahu bahwa nilai dirinya bukan ditentukan oleh penilaian manusia, tapi oleh pandangan Allah. Kelembutan seperti inilah yang mengundang cahaya. Nur tidak suka hinggap pada jiwa yang keras, bising, dan sibuk membuktikan. Nur menyukai jiwa yang tahu caranya menyerah dalam tenang, bukan karena kalah, tapi karena pasrah. Kita hidup di zaman di mana kelembutan sering dianggap kelemahan. Padahal Rasulullah adalah manusia yang paling lembut hatinya, namun paling kuat pengaruhnya. Beliau menang bukan dengan kekerasan, tapi dengan kasih.
Dan karena itu beliau adalah pribadi yang paling penuh nur. Maka jika engkau ingin berjalan di bawah cahaya yang sama, belajarlah menjadi lembut. Belajarlah untuk tidak membalas ketika difitnah, untuk tidak membanggakan diri ketika dipuji, dan untuk tidak mencari kekurangan orang lain hanya demi mengangkat dirimu lebih tinggi. Semua itu hanyalah debu yang akan menghalangi cahaya dari menyentuhmu. Jiwa yang lembut tidak tumbuh dari banyaknya ilmu, tetapi dari banyaknya luka yang diterima dengan sabar. Ia adalah hasil dari perjalanan yang panjang. Perjalanan menerima takdir, menerima keterbatasan, menerima bahwa hidup ini bukan tentang menguasai, tapi tentang menyerahkan segalanya kepada Allah. Dan di tengah keheningan itu, nur mulai menyinari jiwa yang telah tunduk. Bukan tunduk karena kalah, tapi tunduk karena telah lelah melawan dan akhirnya memilih untuk dikuasai oleh cintanya. Jika engkau merasa hidupmu gelap, meskipun engkau sudah belajar banyak, mungkin bukan karena ilmu yang kurang, tapi karena kelembutan hatimu belum tumbuh. Maka jangan cari nur di langit jika tanah hatimu masih keras. Lembutkanlah jiwamu dengan menerima, dengan mendoakan yang menyakitimu, dan dengan diam saat hatimu ingin membalas. Disitulah engkau sedang membasahi tanah jiwamu agar layak dituruni nur. Karena ketika kelembutan telah tumbuh, maka engkau tidak perlu mencari cahaya. Engkau sendiri akan mulai bercahaya. Bab 7. Antara ilmu, cahaya, dan perjalanan ruhani. Ilmu adalah lentera, tetapi cahaya dari lentera itu tidak selalu sampai kepada hati. Banyak orang menumpuk ilmu, menghafal dalil, menguraikan kitab-kitab, namun jiwanya tetap merasa gelap dan gersang. Karena ilmu yang sejati tidak hanya sekadar masuk ke dalam akal, tapi harus menetes ke dalam jiwa dan menyalakan pelita di relung paling dalam. Ada batas halus yang membedakan antara orang yang tahu dan orang yang mengenal, antara yang berilmu dan yang bercahaya. Disinilah perjalanan ruhani dimulai, bukan ketika seseorang membaca banyak, tapi ketika satu kalimat menembus jiwanya dan mengubah hidupnya selamanya. Tak sedikit yang keliru memahami cahaya sebagai sesuatu yang bisa dikejar dengan logika. Padahal nur ilahi tidak tunduk pada logika manusia, ia hadir dengan kelembutan dan ketersingkapan. Ia menyapa hati yang tunduk, bukan kepala yang congkak. Bahkan, semakin tinggi seseorang merasa memiliki ilmu, semakin besar hijab yang bisa terbentuk jika ilmu itu tidak disertai dengan kesucian niat dan ketundukan batin. Karena Allah tidak menurunkan nurnya ke dalam bejana yang penuh kesombongan, sekalipun bejana itu terisi ayat dan dalil. Cahaya turun kepada jiwa yang kosong dari keakuan, namun penuh kerinduan kepadanya. Banyak para salik, penempuh jalan spiritual, yang justru tidak dikenal di majelis-majelis ilmu. Mereka duduk diam di sudut dunia, tidak terkenal, tidak dianggap berilmu oleh manusia, tetapi batin mereka dibanjiri cahaya yang tak bisa dijelaskan dengan kata. Mereka bukan orang-orang yang berbicara tentang maqam, tapi orang-orang yang hidup di dalamnya. Mereka tidak mengajar dengan lisan, tetapi dengan kehadiran. Dan siapa yang duduk di dekat mereka akan merasakan ketenangan yang tidak berasal dari manusia. Itulah nur yang memancar tanpa suara, tapi menyentuh sampai ke sumsum jiwa. Nur ilahi bukan hadiah bagi yang menguasai teori, tapi anugerah bagi yang berserah. Ia lebih dekat kepada tangisan seorang hamba di malam sunyi daripada sorak-sorai debat di siang hari. Ia lebih tertarik kepada dada yang menanggung luka dengan ikhlas, daripada mulut yang bersilat lidah membela kebenaran tanpa ketundukan. Inilah sebabnya mengapa tidak semua yang berilmu bisa merasakan nur. Karena cahaya tidak dicari dengan kesibukan luar, tapi dengan pengosongan dalam. Tidak dengan ambisi mencapai, tapi dengan kerendahan hati untuk ditemui. Jika engkau ingin mencari nur, maka bersihkan dahulu ruang di dalam dirimu. Bukan hanya dari dosa, tetapi juga dari rasa memiliki ilmu. Hapus identitasmu sebagai orang yang tahu, dan biarkan dirimu menjadi murid abadi di hadapan Tuhan. Nur tidak datang kepada mereka yang merasa sudah sampai, tapi kepada mereka yang merasa belum memulai. Ketika engkau melepas semua klaim dan hanya duduk dengan kehampaan dan harap, maka mungkin di sanalah perlahan nur itu akan turun. Bukan untuk membuatmu bersinar di mata manusia, tapi agar engkau mengenal kembali cahaya dari tempat asalmu, Tuhan. Bab 8. Nur tidak pernah membutuhkan sorotan,
ia bersinar dalam sunyi. Sebagian orang mengejar pengakuan, mengira bahwa semakin banyak pujian yang diterima, maka semakin besar cahaya yang dipancarkan. Tapi nur ilahi tidak bersinar dari panggung, ia lahir dalam diam, di tempat di mana hanya Allah dan hambanya yang saling tahu. Ketika seseorang menyendiri dalam sujudnya, menangis tanpa suara, dan menutup pintu-pintu pujian dari manusia, justru saat itulah nur paling mungkin menyentuh kalbunya. Ia bukan kilau yang mengundang decak kagum, melainkan cahaya yang menenangkan batin, meskipun tidak ada satupun manusia yang mengetahuinya. Mereka yang benar-benar mencintai Allah, tidak sibuk membuktikan apa-apa kepada dunia, bahkan kepada dirinya sendiri pun tidak. Mereka tidak pernah berkata, "Lihat, aku telah sampai." Justru mereka senantiasa merasa belum cukup dekat, belum cukup bersih, belum cukup layak. Dalam rendah hati itu, nur menemukan jalannya. Sinar dari langit tidak mengalir pada orang yang merasa sudah penuh, melainkan kepada bejana yang selalu merasa kosong. Maka hancurkanlah keangkuhan itu, dan biarkan jiwamu menjadi tanah yang siap ditumbuhi cahaya. Tak jarang, seseorang yang memancarkan nur ilahi justru terlihat sangat sederhana di mata dunia. Ia bukan tokoh besar, bukan pembicara terkenal, bahkan tidak dikenal oleh masyarakat luas. Tapi setiap kata-katanya mengandung kesejukan, setiap tindakannya menenangkan, dan setiap kehadirannya mengingatkan pada Allah. Itulah tanda bahwa hatinya telah dipenuhi cahaya. Ia tidak banyak bicara tentang nur, sebab ia telah menjadi bagian darinya. Ia tidak sibuk menjelaskan zikir yang dibaca, sebab setiap helaan nafasnya telah menjadi zikir yang hidup. Ada pula yang berilmu tinggi, fasih dalam bahasa langit, tapi belum bisa menjadi lentera. Karena hatinya masih gelisah, pikirannya masih menuntut pembenaran, dan batinnya belum benar-benar luruh. Padahal nur tidak muncul karena kecerdasan, ia muncul karena keikhlasan. Semakin jernih wadah hati seseorang, semakin terang cahaya yang bisa dipantulkan. Tapi jika wadah itu dipenuhi debu ambisi, ia akan tetap gelap, meskipun ilmu terus dituangkan ke dalamnya. Maka nur bukanlah hasil akumulasi bacaan, melainkan hasil pembersihan batin yang tiada henti. Wali-wali Allah menyembunyikan dirinya bukan karena takut dikenal, tetapi karena mereka tahu, saat manusia mengenali mereka, fitnah bisa muncul. Mereka menjaga nur bukan hanya dari kegelapan, tapi juga dari sorotan, karena cahaya sejati tidak butuh disaksikan untuk tetap bercahaya. Maka jika engkau benar-benar mencari nur, carilah bukan pada mereka yang bersinar di depan umum, tapi pada mereka yang bahkan tidak tahu bahwa mereka sedang memancarkannya. Mereka yang diam-diam mengubah hidup banyak orang hanya dengan menjadi dirinya yang tulus dan jujur di hadapan Tuhan. Bab 9. Nur tak tercerna oleh akal, hanya dapat dialami dengan hati yang ikhlas. Kita hidup di zaman di mana banyak orang mengira bahwa semakin dalam lautan pengetahuan yang digali, maka semakin dekat ia dengan kebenaran sejati. Namun kebenaran yang datang dalam bentuk nur tidak mengenal ukuran pengetahuan duniawi. Ia bukan hasil dari kalkulasi, logika, atau penguasaan istilah-istilah suci. Nur adalah pengalaman spiritual yang hanya dapat dialami oleh hati yang lembut, hati yang rela melebur dalam ketundukan, bukan yang sibuk membusungkan dada karena telah menghafal ribuan dalil. Banyak yang memaksakan akalnya untuk memahami realitas ilahiyah. Tapi Allah tidak pernah bisa dimasukkan ke dalam rumus. Bahkan para nabi pun tidak memahami Allah dengan akal mereka, melainkan dengan nurani yang disucikan. Maka jangan heran jika orang yang hanya mengandalkan akal seringkali menemui jalan buntu dalam pencarian spiritualnya. Ia merasa kosong meski telah membaca semua kitab, karena yang ia cari bukanlah pengalaman batin, melainkan pembuktian luar. Nur tidak datang kepada mereka yang ingin mengendalikannya, tapi ia menghampiri mereka yang melepaskan keinginan untuk memiliki. Saat seorang hamba berhenti mencari cahaya demi kebanggaan dan mulai mengosongkan dirinya, saat itulah nur akan mulai merambat perlahan dalam dadanya. Ia tidak datang dalam bentuk kilatan cahaya, tapi dalam bentuk keheningan yang menyelimuti batin. Dan dalam keheningan itulah, seseorang menyadari bahwa ia sedang ditemani oleh Yang Maha Lembut. Keikhlasan adalah pintu bagi masuknya nur. Tapi ikhlas bukan sekadar tidak berharap pujian manusia. Lebih dalam dari itu, ikhlas adalah melepaskan keinginan untuk dilihat
bahkan oleh Allah sekalipun. Sebab orang yang merasa dirinya telah ikhlas, sejatinya belum ikhlas. Sedangkan nur hanya singgah pada hati yang telah tak memiliki apa-apa selain rindu. Disitulah rahasia Allah membisik, bukan ke telinga, tapi ke ruh yang tenang. Maka jangan iri kepada mereka yang tak banyak bicara, tak banyak berargumen, tapi wajahnya bersinar dalam sujudnya yang diam. Merekalah yang telah merasakan apa yang tak bisa diajarkan oleh guru manapun. Dan jika engkau bertanya, bagaimana cara mengetahui seseorang telah diberi nur? Jawabannya bukan pada lidahnya, bukan pada ceramahnya, tapi pada damainya hatimu saat duduk di dekatnya, meski ia tak berkata sepatah kata pun. Bab 10, Syahadat Nafas, titik puncak, di mana segalanya kembali. Syahadat sejati bukan hanya deklarasi lisan yang diperdengarkan kepada manusia. Ia adalah pengakuan terdalam yang berdesir di dalam napas, tanpa harus bersuara. Ia tidak sekadar asyhadu an la ilaha illallah, tetapi getaran batin yang menghapus seluruh dualitas dalam diri. Di titik ini, bukan lagi lidah yang bersaksi, melainkan ruh yang mengenal asal-usulnya, menyatu dengan Yang Esa. Orang-orang syalih tidak hanya mengucap syahadat dalam salat. Mereka menghidupkannya dalam setiap tarikan dan hembusan napas. Dalam nafas masuk mereka menyebut la ilaha, dan saat nafas keluar mereka lepaskan dengan ilallah. Itu bukan teknik pernapasan, bukan metode meditasi. Itu adalah bentuk tertinggi dari pengakuan bahwa tiada daya, tiada keinginan, tiada wujud sejati kecuali Dia. Hanya mereka yang tenggelam dalam keheningan yang dapat mendengar kalimat itu di dalam dirinya sendiri. Syahadat yang dihirup dengan nafas tidak dapat dipamerkan. Ia bukan amal yang bisa dituliskan dalam catatan amal baik. Ia adalah laku sunyi yang hanya diketahui oleh Allah. Bahkan malaikat pun tidak selalu mampu mencatat zikir jenis ini karena ia tak tampak sebagai suara atau gerakan. Ia hidup sebagai kesadaran, bukan formalitas, dan hanya mereka yang benar-benar telah mati sebelum mati yang bisa mengerti betapa dalamnya makna syahadat dalam napas. Puncak dari semua amal bukanlah jumlah rakaat atau panjangnya puasa, tapi titik di mana napas seseorang menjadi satu dengan pengakuan tauhid. Itulah saat ketika jiwa tak lagi takut kepada apapun, sebab ia telah menyaksikan bahwa tidak ada yang lain kecuali Allah. Di titik itu, dunia kehilangan cengkeramannya, ego luluh lantak, raga menjadi ringan, dan jiwa serasa melayang, bukan karena ia terbang ke langit, tapi karena ia telah kembali ke asal cahayanya. Maka jika kau ingin mengetahui apakah syahadatmu telah hidup, tanyakan pada nafasmu, apakah ia hanya mekanisme tubuh, atau sudah menjadi gerakan jiwa? Apakah engkau bernafas untuk bertahan hidup, atau engkau bernafas untuk terus bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah? Sebab pada akhirnya, yang akan menyelamatkan kita bukan lidah yang fasih, bukan ilmu yang luas, melainkan zikir yang mengalir tanpa henti di dalam napas yang tersembunyi. Terima kasih telah menyimak perjalanan hati ini bersama saya. Semoga setiap kata dan setiap detik yang kita habiskan di sini membawa cahaya ke dalam jiwa Anda, menenangkan hati yang lelah, dan membuka pintu harapan baru dalam kehidupan. Semoga Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang melimpahkan nur-Nya yang abadi ke dalam dada kita semua. Semoga Dia membimbing langkah kita di jalan kebenaran, menjauhkan dari kegelapan hati, dan menuntun kita menuju kedamaian yang hakiki. Ya Allah, berikanlah kami ketulusan dalam setiap niat, kelembutan dalam setiap langkah, dan kekuatan untuk terus mencari cahaya-Mu yang tak pernah padam. Limpahkanlah rahmat dan berkah-Mu kepada setiap jiwa yang hadir di sini, jauh maupun dekat, yang sedang merindukan kasih dan cahaya-Mu. Semoga nur ilahi selalu menyertai kita, menerangi setiap sudut kehidupan, dan menguatkan ikatan kita denganmu, ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.